Selamat datang di Lini Podcast, ngobrol lebih dekat tentang gaya hidup sehat. Di edisi Ramadan kali ini, mari kita kenal lebih dekat mengenai puasa dan manfaatnya bagi kesehatan. Halo teman sehat, kembali lagi bersama saya Suci. Pada podcast yang lalu kita sudah membahas mengenai banyaknya manfaat puasa nih. Untuk kesehatan, untuk sosial, untuk ekonomi, dan sebagainya. Nah, kalau teman sehat penasaran nih tentang pembahasannya, teman saya bisa cek di YouTube Lini Sehat, Lini Podcast. Nah, hari ini kita akan berbincang tentang berbagai tren puasa yang perlu diketahui. Apakah benar puasa dapat dijadikan sebagai cara hidup untuk sehat? Dan benar gak sih kalau puasa itu bisa mengelola lemak tubuh dan juga berat badan? Seperti episode sebelumnya, kita akan temukan jawabannya bersama narasumber yang pastinya sudah tidak asing lagi, yaitu Guru Besar Ilmu Gizi IPB University dan juga Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia, Profesor Hardinsyah. Selamat datang, Prof. Sehat. Gimana kabar? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah, Prof. Sehat. Alhamdulillah. Nah, Prof, saya pengen tahu nih, kan sekarang tuh sedang ngetren, Prof, tentang puasa itu sebagai cara untuk mengelola berat badan dan juga lemak tubuh ya, Prof. Nah, bagaimana sih menurut Prof Hardin tentang tren tersebut? Ya, memang pertama karena memang masalahnya makin besar ya. Belum ada negara di dunia ini kecuali Jepang dan Korea yang tren kegemukan obesitas pada orang dewasanya yang relatif bertahan, tidak turun gitu ya. Negara-negara lain termasuk kita Indonesia trennya meningkat. Nah, dan sebagian besar mereka juga adalah orang-orang yang mampu, sehingga mereka ingin tahu cara bagaimana mengelola, karena prinsipnya manusia ini apalagi perempuan ingin tampil tubuhnya tidak gemuk ya, apalagi lebih ekstrim lagi ingin slim gitu kan, sehingga dicarilah banyak cara. Ada berbagai ratusan diet ya, kadang-kadang musim tertentu dia populer kemudian turun, muncul lagi yang baru. Tapi ada salah satu yang berbasis nilai spiritual, yaitu puasa. Jadi sebenarnya puasa itu mau dikatakan diet ya bisa, mau dikatakan tidak ya tidak juga bisa, karena bisa puasa itu bisa hanya mengatur waktu, tidak mengatur jumlah jenis makanan. Tapi bisa juga sambil mengatur waktu makan juga diatur jenis dan jumlahnya bisa. Jadi puasa bisa juga sebagai media ya, cara wahana spiritual yang kita ingin hikmahnya untuk dijadikan diet sesuatu, mungkin mengendalikan berat badan, mungkin supaya tadi bisa cerdas, mungkin lebih berstamina, mungkin untuk membentuk otot dan sebagainya. Ya. Jadi bisa ya, Prof, sebenarnya cara dengan berpuasa kita dapat menurunkan berat badan juga bisa ya, Prof. Betul. Dan juga lemak tubuh. Nah, ada salah satu tren lagi nih, Prof. Puasa itu menjadikan salah satu cara untuk hidup sehat nih, Prof. Nah, bagaimana menurut Prof Hardin tentang hal tersebut? Ya, bagus dan sah-sah saja, apalagi kalau dia tadi berbasis spiritual, di samping tadi mendapat nilai plus secara spiritual, nilai ketakwaan, dekat kepada Yang Maha Kuasa, dimudahkan untuk doanya dikabulkan misalnya gitu ya. Tapi juga ada manfaat, kita jadi lebih sehat, umur kita juga nggak sakit-sakitan ya kan. Panjang umur kalau sakit-sakitan bisa kebayang ya. Betul. Rasanya nggak betah gitu ya. Inginnya kan panjang umur tapi sehat begitu. Nah, puasa mulai sekarang dari berbagai hasil kajian. Bapak tahu dari literatur yang pernah Bapak baca, bukunya tebal hampir 300 halaman ya. Itu puasa yang dilakukan prolong fasting namanya. Ya, jadi artinya prolong yang jangka panjang. Jadi puasanya aja jangka pendek, short time period, ada yang long term period. Yang long term itu prolong, yang dia hari pertama sambung hari kedua ketiga khususnya. Jadi seperti puasa Nabi Musa 40 hari itu adalah prolong fasting. Puasa Ramadan 30 hari itu prolong fasting. Nah, itu dilakukan bukan dengan cara puasa Ramadan, tapi subjeknya hanya satu, tapi diikuti sampai hari ke-30. Dan dia boleh minum air putih. Tapi puasanya benar-benar selama 30 hari nggak boleh makan. Oh gitu. Wah, itu di dalam penelitian pertama itu tahun 1918 kalau nggak salah. Di situ mulai
banyak terungkap betapa banyaknya manfaat kesehatan termasuk untuk mengurangi lemak tubuh, mengelola ilmu-ilmu biokimia kan waktu itu belum terlalu maju ya. Tapi juga ada penelitinya tuh, ada ahli imun, ada ahli psikologi, ada dokter, ada spesialis penyakit dalam komplit. Hanya satu subjek tapi dokternya ada 8 dokter gitu ya. Ya. Iya, Prof. Nah, kalau menurut Prof Adin sendiri nih, Nah, dari situ tadi mulailah berkembang puasa-puasa yang betul nggak sih puasa ini tanpa basis spiritual, atau basis spiritual tadi kalau dia sudah dilakukan dengan akal-akal manusia kan orang takut haus. Jadi oke, puasa boleh tapi boleh minum gitu ya. Jadi ada itu jenis puasa yang dia puasa tapi boleh minum air putih ya. Kemudian ada juga puasa yang dibuat berselang. Sebenarnya basis spiritualnya ada yang berselang kan, yang Senin Kemis atau Nabi Daud puasa tidak, ya tidak. Jadi ada yang namanya puasa 101. 101. Satu puasa, 0 tidak puasa, satu lagi puasa. Jadi kan, selang-seling. nah seling 1 hari. Tapi selang-seling itu juga ada macamnya kan. Intermittent fasting bahasa keren di barat itu. Ada yang selangnya itu selang beberapa hari, misalnya Senin Kemis. Itu kan berselang juga. Tapi ada juga sehari iya, sehari tidak. Itu kan berselang juga. Jadi ada beberapa jenis intermittent fasting. Ketika kita lihat nanti itu berselang sehari, tapi nanti di dalam 1 hari ketika berpuasa caranya berbeda-beda lagi. Ada yang dia ketika puasa tadi 12 jam puasa, 12 jam enggak. Dia merasa masih belum ada efeknya, dia tingkatin 16 jam puasa, 8 jam enggak. Masih ingin lagi gitu ya. 20 jam puasa, 4 jam enggak. Dan memang di dunia ini ada seperti itu. Ya, Bapak pernah di Skandinavia bulan puasa itu 20 jam puasa. 20 jam. Betul, puasa Ramadan waktu itu. Tapi cuacanya waktu pas di sana itu bagaimana, Prof? Ya, dingin sih, tapi cukup baju 2 lapis saja. Tapi masalahnya kan kita nggak terbiasa ya, baru aja berbuka, kemudian 4 jam lagi sahur kan. Ya, betul. Itu sempat ada transisi rasanya waktu itu, tapi ya alhamdulillah lancar sih. Dan karena udaranya relatif sejuk dan kita juga kerja di kantor, di kampus, jadi nggak terlalu berefek. Bukan kalau atlet, kalau mungkin pekerja di lapangan mungkin akan lain lagi ya ceritanya. Mungkin awalnya mungkin kaget kali ya, Prof. Tapi lama-lama sudah mulai terbiasa. Nah, kalau dari menurut Prof Hardin sendiri nih, menurut Prof Hardin tren puasa seperti apa sih, Prof, yang bisa menurunkan berat badan dan juga menurunkan massa lemak? Ya, kita ambil tren itu ada 2 ya, tren yang berbasis spiritual, ada tren yang berbasis sains. Ya, yang tren berbasis sains ini juga Bapak lihat akar-akarnya juga ada dari spiritual, tapi sama sekali tidak ada, istilahnya nggak berniat ya. Kan kalau orang berpuasa secara spiritual ada niat ya, saya nggak aku puasa dan sebagainya. Kalau ini ya pokoknya besok tidak makan misalnya, sampai misalnya sore, kemudian sore makan, kemudian sampai lagi esok lagi. Jadi pertama yang populer tuh intermittent fasting ya. Kalau di puasa secara spiritual itu Senin Kemis atau selang sehari, tapi tata caranya itu sama, mulai dari matahari terbit, sebelum matahari terbit ya, imsak tadi sampai matahari terbenam. Jadi kalau di kita di Indonesia sekitar 13-14 jam lah. Baik itu dia 2 kali seminggu maupun selang sehari sama. Tapi kalau yang intermittent fasting yang secara sains ya, itu beda ya. Pertama yang disebut tadi Bapak katakan tadi dari sisi jamnya, ada yang 12 jam puasa, 12 jam tidak. Tapi kan 12 jam tuh bisa saja dia mulai dari jam 7 pagi setelah 3 jam matahari terbit ya sampai jam 7 malam kan. Artinya tidak adalah dikaitkan dengan spiritual, karena semata-mata dia hanya ingin melihat manfaatnya saja dari sisi kesehatan. Nah, itu dari berbagai hasil penelitian memang kalau itu tujuan untuk mengendalikan gula darah, untuk tujuannya tadi mengendalikan lemak tubuh sebagian ya, itu memang terbukti gitu. Tapi kalau ingin lebih lagi dari sekedar hanya mengelola gula darah dan lemak tubuh sampai terjadi cadangan lemak kita
itu lebih terkuras banyak, kalau kelebihan lemaknya banyak ya, kemudian sampai berefek pada yang Bapak bilang BDNF, Brain Derived Neuropathic Factor, ya, zat neuropotik yang dia akan meningkatkan kemampuan saraf otak, itu sampai 14 jam harusnya. Bahkan kalau kita bicara tadi detox, ya, itu lagi-lagi minimum 14 jam. Makanya ada orang yang melanjutkan jadi 16 jam. 16 jam puasa, 8 jam enggak. Supaya memperoleh Ya, manfaatnya. tapi lagi-lagi tergantung kondisi tubuh ya. Kalau dia ada penyakit serius ya konsultasi dulu lah ke dokter. Dan juga jangan coba-coba ibu hamil ya, yang 16 jam, 18, 20 jam tadi. Kalau hanya 12 jam, 14 jam banyak bukti ibu hamil yang kondisi sehat itu bisa melakukan puasa. Bahkan di Inggris itu udah 20 tahun yang lalu dibuktikan ya, dari ribuan wanita hamil secara kohort. Jadi melahirkannya dengan berat bayi yang normal. Itu tandanya berarti kehamilannya berarti sehat. Karena 6.000 ibu hamil yang berpuasa Ramadan, terutama pendatang dari Timur Tengah di sana, itu melahirkan bayi yang normal. Jadi, nah Prof, saya juga pernah dengar nih Prof, kan tadi Prof sudah bilang ada intermittent fasting ya Prof. Yeah. Nah ada juga puasa berdasarkan jendela makan nih Prof. Oh, nah itu iya. seperti bagaimana ya Prof penjelasannya? Ya, jendela makan itu yang tadi Bapak maksudkan. Misalnya tadi 12-12, satu hari itu kan 24 jam. Satu hari 24 jam, kalau dibagi 12 jam. Jadi jendela makan maksudnya saat itu kita boleh makan, itu artinya jendela, window, ya, eating window. Jadi 12 jam boleh makan, tergantung kita mendefinisikan. Ada orang yang ngakal-ngakali karena tidur itu tidak bisa merasakan lapar, ya udah mulai jam 6 sore sampai jam 6 pagi, atau jam 7 malam sampai jam 7 pagi, berarti dia memang nggak akan merasakan lapar karena tidur di tengah malam. Tapi tentunya efektivitasnya beda dengan ketika kita bekerja, ya, siang hari kita lapar bekerja, tentunya energi yang kita butuhkan lebih banyak, kondisi defisitnya lebih tinggi kan pada saat siang hari. Jadi ada juga yang mengambil mulai pagi ya sampai sore puasa. Itulah ini puasanya, jendela makannya mulai dari sore, makan sore, sebelum tidur nyemil lagi, kemudian sarapan sedini mungkin jam 5 jam 6, kemudian 12 jamnya puasa, itu 12 jam. Kalau jendela makan 16 jam artinya 16 jam, 8 jam. 8 jam dia boleh makan, sisanya 24 kurang 8 berapa? 16 kan? Nah, di 16 ini dia berpuasa. Nah, itu cara gampangnya sebenarnya bisa skip lunch. Jadi kalau jam 6 sore atau katakanlah mulai terakhir makan malam misalnya jam 8 malam. Jam 8 malam terus sampai jam 8 pagi itu ada 12. Tambah lagi 4 lagi sampai jam 2 kan berarti. Tapi 8 12 tambah 4 berarti jam 2. Iya, jam 2 kan? Dia berikan 16 jam itu. Jadi dia bisa skip breakfast, skip lunch, ya. Itu kemudian nanti dia bisa makan di antara jam 2 sampai jam 8. Atau dia mulainya tuh dari pagi, sarapan dia misalnya jam 6 pagi. Ya, jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu 12 jam. Kalau ingin 16 berarti jam 10 malam. Jam 10 sebelum tidur dia makan, istirahat sejenak, mungkin jam 12, setengah 12 biasanya nih orang-orang IT man, arsitek, selebriti, biasanya kan telat nih tidur ya. Syuting dulu barangkali dia. Pagi ya, Nah, jadi dia makan jam 10, jam 12 tidur, terus nanti bangun jam 6, kemudian terakhir dia itu sebagai early breakfast, sarapan, kemudian puasa. Kalau menurut Prof Hardin sendiri nih, mana sih Prof dari puasa intermittent fasting atau general window atau eating window yang paling efektif gitu Prof? Ya, jadi tergantung pertama kondisi tubuh orangnya ya, dan kedua tergantung tujuannya ya. Kalau kondisi tubuhnya gemuk sekali, ya tentunya ini banyak yang harus dibakar lemaknya ya, dan tidak juga boleh mendadak. Jadi biasanya pelan-pelan, dimulai aja dulu beberapa hari dengan 12 jam
eating window tadi, 12 jam puasa, 12 jam makan. Karena kalau ngedadak nanti tubuh juga nggak siap ya, kemudian pusing, pingsan dan sebagainya gitu. Untuk memulai 12 jam aja kalau orang nggak pernah puasa itu juga berat. Jadi dimulai aja. Biasanya kita kan kalau 6 jam udah biasa ya, sarapan jam 6, makan siang jam 1 kan berarti udah biasa. Nah mulai aja dulu, jadikan itu 8 jam ya. Ya berarti jam 3 udah bisa lagi, baru nanti jam 6 ya. Nah dengan cara demikian bertahap dulu, barangkali seminggu 2 minggu tuh yang 12 jam jendela makan. Berikutnya lagi mulai diturunkan. Jadi misalnya tinggal 10 jam. Kemudian berikutnya lagi 8 jam sambil kalau berat badannya terlalu tinggi tentunya harus sebaiknya ada kemungkinan komplikasi. Kalau ada komplikasi penyakit lain sebaiknya konsul dulu ya. Konsul dulu pemeriksaan dengan dokter, kemudian konsul ke dietitian, nutritionist untuk melakukan supaya terbimbing. Karena kalau hal-hal yang agak ekstrim ini harus terbimbing. Apalagi tadi niatnya kan tidak secara spiritual, ya, kan nanti emosional khawatirnya. Kalau emosional ya bisa nggak baik. Jadi sebaiknya kalau mau dimulai. Tapi kalau dia hanya sekedar slim, hanya ingin untuk detox saja, ya. Nah itu juga cukup aja barangkali yang 2 kali seminggu ya. Jadi yang kenapa itu Senin Kemis? Saya nggak tahu itu secara religius itu alasannya apa, tapi si peneliti di Eropa kenapa dia menetapkan hari Senin dan Kemis? Karena hari Sabtu Minggu tuh weekend, kita kotorin tubuh kita, pesta-pesta, minum alkohol katanya gitu ya. Cheating day. Nah, cheating day karena itu Senin harus dibersihkan dia bilang. Dia Senin dia puasa. Terus kalau langsung Selasa kan lelah dong, nah, katanya gitu kan, harus dikasih jarak. Sebelum nanti dikotorin lagi katanya weekend. Itu ceritanya begitu ya. Saya juga ketawa. Kalau agama tidak tanpa alasan, pokoknya Senin Kemis ya. Bahwa ternyata terinspirasi dia membuatnya begitu. Gitu. Jadi banyak juga ya Prof sebenarnya bukti-bukti penelitian bahwa ribuan penelitian ya. Tentang puasa yang lagi tren ini ya Prof, kayak intermittent fasting. Iya, termasuk ya intermittent fasting saya kira ratusan udah ya. Kalau dengan Ramadan tuh udah ribuan. Jadi bagi teman sehat nih yang mau mencoba untuk memulai diet puasa nih, berarti dimulai step by step dulu ya Prof. Mulai dari yang mungkin yang ringan dulu ya, yang bisa kita lakukan dulu ya. Bisa kita lakukan dulu. Atau kalau misalnya, bahkan itu juga kalau yang ringan kan bisa dikombinasi dengan olahraga ya. Kalau yang ekstrim tadi, nah itu hati-hati karena bisa defisit di tubuhnya terlalu besar, pingsan nanti ya. Ya, untuk yang berat badannya berlebih ya Prof, dikhawatirkan ada komplikasi tertentu ya Prof. Jadi ya, kalau ada komplikasi sebaiknya dikonsulkan terlebih dahulu. Baik, terima kasih Prof Hardin atas bincang-bincangnya terkait diet tren hari ini. Lalu terima kasih juga untuk teman sehat nih yang sudah menemani kita dari awal hingga akhir episode. Nah, jangan lupa untuk ikuti terus Lini Podcast yang akan tayang setiap hari selama bulan Ramadan, eksklusif di channel YouTube Lini Sehat dan juga Spotify. Tetap jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan dimanapun teman sehat berada. Stay safe and stay healthy. Sampai jumpa di Lini Podcast selanjutnya dengan topik puasa sehat tanpa biaya. Betulkah? Bersama Prof Hardin lagi ya Prof ya. Terima kasih. See you in the next video.